Sang Dewi, Sang Dewi, mangis konono. Sang Dewi. Selalu ada ibu dalam setiap waktu saya. Saat penuh sukacita, saat ketakutan tiba-tiba menerkam, saat kesepian menggigit, saat kekhawatiran mengusik, ibu selalu hadir di benak saya. Ya, terkadang cuma di benak, tidak hadir secara fisik. Tetapi bagi saya, ibu memang tidak harus hadir secara fisik. Bukan karena saya menyepelekannya, sebaliknya karena saya merasakan betapa sosok ibu punya kekuatan jauh lebih besar ketimbang kehadirannya secara fisik di depan mata saya. Sosoknya yang kuat itu seringkali tercermin di setiap keputusan saya. Jika saya bertanya dalam hati, "Ibu, inikah yang harus saya ambil?" Hampir pasti saya akan mendapatkan jawabannya tanpa harus secara visual melihat ibu mengangguk atau menggeleng. Cukup jika saya mengingat-ingat peristiwa demi peristiwa yang telah lalu, peristiwa-peristiwa yang telah mengantar saya hingga dewasa. Saya ingin mengutip beberapa ungkapan sederhana yang begitu sering saya dengar dari ibu, dan kini spontan sering saya ungkapkan kembali ke anak-anak saya. "Anak pintar kamu, pasti bisa. Tidak apa-apa, besok kamu bisa. Anak manis, kamu mengerti maksud mama kan? Lihat, lihat sayang, bagus bukan? Mama sedih jika kamu begitu. Kamu membuat mama bangga." Tentu selain ungkapan di atas, ibu juga pernah berteriak, cerewet, dan hal-hal yang menyebalkan lainnya. Tetapi semua itu menjadi tidak berarti ketika kami memahami makna bahasa ibu yang terdalam. Makna yang tersembunyi di balik ungkapan-ungkapan sederhana.
Jadi ya kesempatan yang baik ini juga bisa kita bisa menjadi kuat kalau kita tetap solid dalam keluarga bisa siapa pun bisa apa kesan mati kita Terima kasih. Ada sesuatu yang membekas dalam hati saya, yaitu ibu itu pemaaf. Saya teringat ketika SD usia Retno itu, saya punya permintaan dibelikan sepatu, tapi saya nggak sabar, inginnya sekarang minta, sekarang dibeli. Lalu saya kecewa, marah. Saya cari apa sih yang jadi kesukaan ibu. Ternyata dia punya kesukaan cemara, gelungan cemara. Lalu saya potong. Pada saat itu ibu tidak marah, tapi setelah itu memaafkan dan saya diberikan sepatu. Itu yang sangat mengesan bagi saya. Sampai setelah ibu 5 hari meninggal ini, ada sesuatu yang hilang di saya. Dulu setiap kali ada keberhasilan, saya selalu cerita sama ibu, sehingga kebahagiaan itu menambah kebahagiaan saya. Tapi sekarang ini pada siapa saya harus bercerita lagi? Dan ada Baik, saya ya. ya Gini loh, ibu itu orangnya penyayang. Wah, lebih-lebih kalau pas sakit, wah betul itu perhatiannya besar sekali. Kemarin saya habis operasi itu ditanya, becek dong bu, mripate itu. Terus, oh becek dong bu, ada becek dong iya, kamu kocok moto gitu. Itu terakhir bicara dengan saya, setelah itu sudah tidak ketemu lagi saya. Gitu. Tapi ada yang lebih penting ya, ibu itu pernah bicara, pokoknya anak-anakku ini arep tak sekolah ke sak dhuwur-dhuwure. Lebih baik meninggali ilmu daripada ninggali harta. Kalau yang namanya ninggali harta itu satu hari bisa langsung hilang, tapi kalau ilmu seumur menurut saya ibu itu adalah sosok yang hebat, sosok yang kuat, dan sosok yang disiplin, dia teliti, dan saya kira itu tidak ada pada saya. Dan saya kira sebagai seorang ibu, ini adalah ibu yang bisa menjadi teladan bagi anak dan itu menurut saya itu orangnya penyabar, selalu bertahun-tahun tinggal bersama dia tuh saya mungkin banyak melakukan kenakalan sama di kelakuan banyak hal yang bikin gak enak budi. Tapi itu Budi itu ya tetap betah tinggal sama saya. Yang membuat saya senang. Walaupun biasa nakal di rumah tuh dia tetap yang perhatian, masih nyayang, masih suka nasihat. Oke, saya punya anak waktu itu.
Waktu itu saya masih SD, masih kecil, suka ya masih dulu suka tentu saja anak kecil suka bermain, suka mainan. Saya kira waktu itu saya mendamba sebuah mainan yang saya idam-idamkan, yang saya kira nggak akan ya, terwujud, nggak akan punya itu. Sementara saudara-saudara lain juga belum punya, padahal waktu itu mainannya benar-benar tren ya, semua anak mungkin mendamba. Kalau tiba-tiba Bude ini menawarkan untuk atau membelikannya sama surprise gembiranya saya waktu itu. Saya nggak nyangka, ternyata saya sebagai cucu juga diperhatikan, dianggap sebagai anak, sebagai ini dia anak sendiri. Itu salah satu, itu surprise. Kelihatannya dia itu diem gitu, nggak ini, tiba-tiba ada, wah ini ada kejutan. Ya, seperti yang Mas Ari sampaikan tadi, memang ibu itu sosok yang perhatian terhadap anak maupun cucu. Tapi yang saya salut itu bahwa ibu itu pinter memanage di dalam rumah tangga ya. Jadi dengan sekian banyak putra bisa berhasil semua dengan kehidupan yang layak. Itu yang mungkin tidak pernah kuliah manajemen, tetapi manajemennya bagus sekali. Saya kira itu pesan dari saya sebagai anak bungsu. Pesan dari saya sebagai kakak rakil dan kakak rakil yang selalu diusahakan untuk mandiri. Saya harus mandiri. Jadi saya pun merantau ke Jakarta juga mandiri, berusaha untuk bisa, dan itu doa itu dari orang tua, dari bapak dan ibu, akhirnya saya bisa mandiri di Jakarta. Selain itu juga ibu selalu memberi sawu kepada saya kejujuran dan keterbukaan di dalam bekerja maupun di mana aja. Kamu harus jujur dan keterbukaan dengan siapapun. Di samping itu yang kedua, saya itu apa ya, pokoknya kamu itu kan punya kepandaian macam-macam, kamu harus bisa mengembangkan kepandaian itu. Dan itu dari kecil memang saya itu suka masak, suka ini, belajar ini. Akhirnya sekarang pun banyak sekali dan banyak hal keterampilan itu saya menjadi sukses. Di situ pesan-pesan saya. Dan yang terakhir itu memang pesan sama saya, aku cepat-cepat tahun yang Bali, soalnya aku harus ulang tahun yang ke-80.